Kita lanjut, yang berikutnya adalah gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi merupakan gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang, dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Biasanya terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras, olahragawan. Kemudian kuli bangunan, itu biasanya memiliki hipertrofi. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Kalau tadi hipertrofi menjadi besar, atrofi sebaliknya. Gangguan yang mengakibatkan ototnya menjadi mengecil. Atrofi ini dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan dalam waktu yang lama. Misalkan karena terjadi kelumpuhan, pemasangan gips, atau karena penyakit polio. Maka ototnya menjadi mengecil karena tidak digerakkan. Yang ketiga adalah distrofi otot. Distrofi otot adalah penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus itu adalah penyakit kejang otot karena ototnya berkontraksi terus-menerus, kemudian sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Jadi dia terus berkontraksi. Nah, tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Biasanya masa inkubasi Clostridium tetani ini hanya berlangsung 6 hari. Jadi pada hari pertama terinfeksi tidak timbul gejala. Nanti hari ke-6 akan timbul gejala seperti panas, kemudian kejang, sampai akhirnya bisa menyebabkan kematian kalau tidak segera tertangani dengan baik. Maka untuk menghindari tetanus, biasanya ketika kita sudah mengalami tertancap paku yang berkarat atau benda-benda tajam yang lainnya, kita ke puskes untuk minta suntik anti tetanus. Kemudian yang kelima adalah kram. Kram itu adalah keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Kram terjadi karena tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum berolahraga. Kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu, serta kondisi udara dingin, dan ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh, terutama natrium dan kalium, vitamin tiamin, asam pantotenat, dan piridoksin. Itu sebabnya penting melakukan pemanasan sebelum melakukan gerakan-gerakan olahraga yang berat. Berikutnya adalah miastenia gravis, ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Di sini miastenia gravis merupakan penyakit autoimun. Jadi imunitasnya bukan melindungi tapi menyerang kekebalan tubuh kita sendiri. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kerusakan kelenjar timus. Miastenia gravis ini sering terjadi pada perempuan dan biasanya mulai muncul pada usia 20-40 tahun. Yang ketujuh adalah otot robek. Otot robek adalah robeknya selaput otot yang mengakibatkan bengkak, nyeri, dan pendarahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba ketika berolahraga sehingga dapat menyebabkan luka. Dan yang terakhir adalah otot terkilir. Robeknya otot bagian tendon karena teregang melebihi batas normal. Otot terkilir disebabkan oleh pembebanan secara tiba-tiba pada otot. Itulah kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem gerak. Terakhir adalah teknologi sistem gerak. Nah, perkembangan teknologi di bidang kesehatan atau kedokteran untuk mengatasi kerusakan, gangguan, dan kelainan sistem gerak itu antara lain untuk tadi fraktura bisa dilakukan dengan penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang itu bisa dengan pemasangan gips, pembidaian, pembedahan internal, dan penarikan atau traksi. Kemudian penyembuhan kanker atau tumor tulang dengan cara kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Penggantian sendi
bisa dengan pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan campuran logam. Jadi dibuatkan sendinya, sendi buatannya sebagai pengganti sendi yang rusak tadi. Kemudian transplantasi sumsum, yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan ke orang lain. Nah, itu. Kemudian penanggulangan skoliosis kongenitalis, yaitu pemasangan penyangga pada kelainan lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir. Kemudian implan, pemasangan materi dari benda kaku pada bagian tulang. Kemudian tangan dan kaki bionik, tangan dan kaki buatan mengganti tangan dan kaki yang tidak berfungsi. Kemudian kursi roda, penanggulangan kaki O. Kemudian piskosuplementasi atau penyuntikan asam hyaluronat ke sendi, dan terakhir pencakokan tulang rawan. Ibu rasa pertemuan kali ini cukupkan sekian dan kita sudah selesai tentang sistem gerak. Minggu berikutnya kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.